PR Talk. Nah, kali ini aku mau bahas soal skill apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang PR. Kan PR itu emang nggak jauh-jauh sama yang namanya riset, analisa gitu kan, sebelum membuat sebuah keputusan. Sebenarnya apa yang seorang PR lakukan dalam setiap pekerjaannya tuh membutuhkan riset dan analisa yang mendalam. Jadi modalnya memang literasi ya. Kalau kitanya males literasinya atau sekadar baca aja atau sekadar cuman cari tahu aja tapi nggak sampai ke seluk-beluk, ya strateginya, semua pekerjaan yang harus dilakuin itu pasti tidak akan maksimal gitu. Nah, salah satu keahlian yang harus dimiliki juga itu adalah problem solver. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah. Jadi fungsi PR di pekerjaannya itu memang menangani masalah ya. Kalau ada masalah seperti krisis gitu ya, ada isu negatif yang menyerang, ya tugasnya untuk mengcover gitu. Nah, untuk mengcover sebenarnya gimana sih? Jadi gimana ya dibilang kayak guru BP juga, harusnya kan itu fungsinya HRD gitu ya. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu teman-teman. Ya kita kan di pekerjaan saling bekerja sama, saling membutuhkan satu sama lain. Nah, ketika krisis sedang terjadi di perusahaan tempat kita bernaung, atau individu yang menggunakan jasa konsultan strategi komunikasi atau PR, nah kita harus mendalami dulu krisisnya itu apa, penyebabnya apa, terus kemungkinan terburuknya apa, terus dampaknya apa gitu. Kalau kita misalkan nge-covernya dengan plan A, plan B, plan C. Nah, itu kan berarti sebelum kita mencari solusi dari sebuah masalah atau krisis, kan kita harus menganalisa terlebih dahulu kan, kasusnya itu bagaimana. Jadi sebenarnya semua skill waktu kita kuliah gitu, atau kita terbiasa membuat penelitian gitu, itu tuh kepake banget. Nah, terus gimana sih cara menyelesaikan sebuah masalah tersebut gitu. Jadi yang pasti itu kita harus misalkan kita menyelesaikan sebuah masalah yang berseteru gitu ya, atau ada yang komplain ke perusahaan. Nah, kita harus mempelajari kasusnya terlebih dahulu, di mana perspektifnya itu harus dari kedua belah pihak dulu yang dicari tahu ya. Jadi dari perspektif perusahaan dan dari perspektif orang-orang yang komplain gitu terhadap perusahaan tersebut. Kadang-kadang kan ada sebuah kasus itu nggak murni benar-benar terjadi kesalahan dari sebuah perusahaan atau individu gitu ya. Kadang-kadang isunya emang sengaja dibuat atau diciptakan untuk menjatuhkan suatu perusahaan atau individu. Jadi kita memang harus tahu dulu gitu, apakah kasus ini benar-benar murni terjadi kesalahan dari pihak yang dikomplain atau isu ini memang sengaja diciptakan untuk menjatuhkan suatu perusahaan atau individu.